saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, Tuhan mau kita hidup di tempat yang nyaman. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan menempatkan kita di satu tempat yang tidak nyaman, Tuhan mau menyuruh kita supaya kitalah yang menjadi berkat di sana, sehingga lingkungan hidup di mana kita berada menjadi nyaman. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib yang kami dengar sebentar. Berkati kami semua Tuhan. Engkau menolong, mengubah hidup kami, membaharui hidup kami dan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat membuat tempat di mana kami tinggal, lingkungan di mana kami berada menjadi tempat yang aman dan nyaman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Kejadian 2:15, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Hal yang pertama ialah, mari sekarang menjadi orang Kristen yang taat. Orang Kristen yang selalu mau ikut apa kata Tuhan dalam hidup kita. Ya. Di sini katakan firman Tuhan apa?
Tuhan mengambil manusia, mengambil Adam. Ya. Kita harus mau diambil-ambil oleh Tuhan, dipindah-pindahkan oleh Tuhan. Jangan mau pindah sendiri. Karena mau cari tempat usaha, kita pindah ke sana, pindah kemari, tidak ada yang berhasil. Mengapa? Belum tentu tempat kita mau pindah itu adalah tanah perjanjian daripada Tuhan. Selesai nanti sebentar program ini, sudah silakan buka firman Tuhan dari Ulangan 28 ayat 3. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Ya, dimanapun kita berada, saudara sekalian, kita akan diberkati kalau itu tanah perjanjian untuk kita. Karena itu sebelum pindah, sebelum mencari tempat pekerjaan, atau sebelum sudah memilih jurusan di sekolah, di universitas misalnya, mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong tunjukkan kepada saya apakah ini merupakan jurusan perjanjian, tanah perjanjian, usaha perjanjian yang Tuhan rencanakan untuk hidup saya. Ambil waktu doa puasa, sehingga kemudian saudara betul-betul menemukan bahwa inilah tempat yang Tuhan mau saudara berusaha di sana. Yang kedua ialah apa? Katanya apa? Dan menempatkannya dalam Taman Eden. Bukan dia yang mau, tapi Tuhan menempatkannya. Kalau Tuhan menempatkan kita di satu perusahaan, di satu tempat pekerjaan, dalam satu bisnis tertentu, atau anak sekolah jurusan tertentu, maka yakinlah bahwa Tuhan punya maksud untuk engkau apa? Mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan di sana. Di sini apa katanya, tugasnya apa? Saya heran juga, saudara sekalian. Bagaimana di Taman Eden itu Tuhan menyuruh manusia apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau saya mau gunakan istilah dalam hal pertambangan misalnya, Tuhan suruh apa? Manusia apa? Eksplorasi dan eksploitasi. Artinya Tuhan mau engkau menggali tambang itu, dan kemudian saudara memanfaatkan hasil tambang itu untuk hidup saudara sekalian. Sama dengan itu. Jadi Tuhan menyuruh Adam tinggal di taman itu untuk mengusahakannya dan memeliharanya. Loh, pada waktu itu kan belum ada dosa. Ya, belum ada dosa, tapi Tuhan melihat ke masa depan supaya hidup saudara sekalian menjadi berkat di sana. Itu yang saya katakan tadi. Ya, jangan selalu mengharapkan di mana saudara tinggal di rumah, apakah itu saudara kontrak, apakah itu saudara beli rumah sendiri, atau beli kapling seperti kami di Batam, beli kapling. Kemudian saudara berharap bahwa di samping-samping saudara semua, kiri kanan saudara pendeta. Belum tentu. Ya. Tuhan tempatkan saudara di samping rumah saudara orang yang mungkin hidupnya tidak betul. Tugas saudara apa? Memelihara taman itu. Mengusahakan taman itu artinya melalui saudara lah yang hidupnya sudah diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan, saudara menjadi berkat untuk semua orang di lingkungan saudara sekalian. Tidak harus sudah jadi ketua RT sih, tetapi saudara menjadi berkat di sana. Begitu banyak saya mendengar kesaksian di mana ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di lingkungan terkecilnya. Kalau kami di Indonesia itu RT, rukun tetangga. Berapa puluh keluarga dalam lingkungan itu, saudara sekalian. Nah, bagaimana caranya? Nanti sebentar silakan baca Roma pasal 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada 3 hal yang harus berubah dalam kehidupan kita kalau sudah mau jadi berkat. Yang pertama ialah etika dan moral, saudara sekalian. Yang kedua ialah apa?
pola dan gaya hidup saudara sekalian. Yang ketiga ialah tutur kata dan tingkah laku saudara sekalian. Bila Roh Kudus sudah mengubah dan membaharui semuanya itu, maka saudara akan mengalami bahwa kehidupan saudara benar-benar menjadi berkat besar, dan engkau akan menjadi agen perubahan, dalam istilah kami dalam dunia sekolah teologi, ya, agent of change, agen perubahan melalui tadi etika dan moral saudara sekalian, pola dan gaya hidup saudara sekalian, tutur kata dan tingkah laku saudara sekalian yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Saya berharap bahwa saudara melalui firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadikan Taman Eden lingkungan hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa dimanapun Tuhan menempatkan kami menjadikan tempat itu sebagai Taman Eden, di mana kami berusaha untuk memelihara, menjaga taman itu melalui hidup etika dan moral kami, pola gaya hidup kami, dan tutur kata setingkah laku kami yang menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.